Layar ponsel AMOLED itu makin canggih sih, kayak di iQOO 13 ini pakai jenis LTPO. Jadi bisa nampilin refresh rate sampai 1 Hz yang artinya bakal irit banget sih baterainya. Di acara CES terbaru kemarin, Lenovo juga ngerilis laptop panel jenis OLED yang bisa digulung memanjang ke atas dan ke bawah. Gila kan? Kalau budget kamu mepet sejutaan pun dapet ya ponselnya AMOLED. Kemarin ada dari itel S25. Jadi emang gila kan si AMOLED ini gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sembarangan beli ponsel AMOLED. Mau itu Super AMOLED, POLED, Dynamic AMOLED, atau AMOLED yang bisa dilipat layarnya, jangan sembarangan beli. Karena kalau sembarangan bisa bikin muka tuh cepet tua. Atau bahkan bisa ngerusak retina mata kalian. Ini serius ya, bukan bohong atau clickbait. Oke, di sini Fadil, hayu urang diobrolkeun. Yes, di video kali ini saya bakal bicarain tentang cahaya biru. Sebuah cahaya yang sebenarnya ada di mana-mana, sinar matahari, lampu, laptop, ponsel, dan lainnya. Singkatnya, cahaya biru ini adalah gelombang cahaya yang panjang, gelombangnya tuh pendek dan energinya tinggi. Tapi di sini saya khusus bicarain cahaya biru di sebuah ponsel aja, yang dimana cahaya biru ini tuh lebih tinggi ya di jenis layar AMOLED ketimbang IPS. Nah, di sini saya bakal share ya 4 bahaya kalau misalkan kalian tuh sembarangan atau nggak peduliin masalah cahaya biru di sebuah layar ponsel. Yang pertama tentunya susah tidur. Dikutip dari jurnal Kosmetik dan Dermatologi, ini sebenarnya cahaya biru tuh ada efek bagusnya, khususnya kalau kamu tuh lagi belajar buat ulangan misalkan ya. Karena bisa ningkatin daya ingat sampai ningkatin mood. Tapi semakin sering dan lama kita lihat layar ponsel, pas malam tuh bakal semakin susah tidur. Karena cahaya biru tuh menekan produksi hormon melatonin yang bisa bikin kita ngantuk. Yang kedua, Computer Vision Syndrome atau CVS. Ini ada jurnal ilmiah dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dengan penggunaan yang lama bakal timbul suatu masalah yaitu CVS. Nah, CVS ini singkatnya punya gejala mata tegang, kelelahan mata, mata merah, mata kering, penglihatan yang kabur, diplopia, pusing serta nyeri ataupun spasme otot leher, bahu, dan punggung. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya yaitu menghambat atau merusak perkembangan mata kepada anak. Ini saya kutip dari jurnalnya iSafe.com ya. Anak sampai remaja berumur 18 tahun ke bawah tuh 4 kali rentan terkena bahayanya cahaya biru ini. Ada 2 alasan. Pertama, anak-anak tuh kan sering ya melihat HP dengan jarak yang dekat. Bukan semata-mata karena gak ngerti lihat layar HP dari dekat tuh bahaya, tapi karena secara fisik tangan anak tuh pendek. Dan kedua, mata anak tuh belum mateng, masih tahap perkembangan. Dan faktanya cukup menarik. Pada anak-anak tuh bisa terserap cahaya birunya ke retina sampai 65%, dan pada usia sekitar 25 tahunan hanya terserap 20%-an aja. Karena kalau udah dewasa ya lebih ngerti gitu cara pakai HP itu gimana, dan secara biologis mata tuh udah kuat dibandingkan anak. Maka dari itu kalau anak ya bakal gak cuman sekedar susah tidur atau CVS kayak di poin sebelumnya, tapi kerusakan retina mata tuh sangat besar. Dan kebukti ya, saya kan udah sering ya bahas tentang layar AMOLED ini, dan di komen video sebelumnya ada 2 komentar yang bilang bahwa mata anaknya tuh rusak karena terlalu sering lihat HP dengan panelnya yang jenis AMOLED. Memang banyak faktornya ya, tapi salah satunya ya karena si cahaya biru yang intensitasnya tinggi di jenis layar yang ini. Oke, jadi hati-hati ya buat anak. Dan keempat yang terakhir, ini bisa bikin cepet tua. Ini serius ya, bukan bersumber dari WhatsApp keluarga yang selalu di-share oleh orang tua yang nggak ngerti dari mana sumbernya dan di-forward beberapa kali. Bukan. Jadi kalau kita terlalu sering dan lama banget nih dilakukan berulang-ulang terpapar cahaya biru ini, si cahaya biru tuh dapat mempercepat pemecahan kolagen dan elastin yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit. Jadi muka kamu tuh bakal kelihatan keriput atau juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi kulit. Jadi warna kulit di bagian tertentu tuh lebih gelap dibandingkan warna lainnya. Jadi kebayangkan kalau misalkan udah mah susah tidur, tidurnya tuh kurang, main HP terus, apalagi punya hutang pinjol yang banyak banget dan bingung pusing mikirannya tuh sambil liatin layar HP terus, wah udah deh itu mah combo banget nih, rusak ke kesehatan mata dan muka. Nah, tapi tentunya ada cara buat mencegahnya ya, baik itu sebelum membeli ponsel atau pas udah beli ponselnya. Yang pertama, belum beli ponsel dulu nih. Kalau kamu tuh belum beli ponselnya, apalagi buat anak, udah deh cari yang aman aja. Beli layar yang panelnya IPS, karena IPS tuh cahaya birunya lebih minim dibandingkan AMOLED. Lebih aman. Kalaupun misalkan ya, di tahun-tahun berikutnya tuh gak ada
ponsel yang punya layar IPS yang speknya oke atau sesuai dengan kebutuhan kamu, terlepas buat anak atau bukan ya, cari yang bersertifikasi. Yes, sekarang tuh makin banyak ya brand yang menyuguhkan ponsel dengan panel AMOLED dan bersertifikasi cahaya biru yang rendah. Mau itu dari TÜV Rheinhold atau SGS. Laptop pun tentu sama ya punya sertifikasi kayak gini, apalagi laptop udah mulai banyak juga yang pakai panel OLED. Biasanya di spesifikasi lengkap di situs ponselnya tuh ditulis kok. Kalau memang nggak ada, bisa ditanya aja langsung ke customer service-nya, barangkali nggak dicantumin. Ingatnya customer service, bukan SPG-nya. Nah, kedua kalau misalnya udah beli nih, pertama bisa terapkan blue light filter. Ini yang paling mudah. Suatu fitur yang pasti ada di setiap ponsel yang biasanya ada di bagian setting, terus tampilan atau display, bisa dinyalakan terus atau dijadwal aja nyalanya kapan. Blue light filter ini menyaring cahaya biru dan membuat layar tuh menjadi agak kuning gitu. Dan ingat ini tuh nggak menghilangkan 100% cahaya biru, hanya mengurangi aja. Tapi memang berefek kok. Hal ini terbukti dari jurnal ilmiah Universitas 11 Maret tadi ya, yang membahas efek blue light filter terhadap ketahanan mata mahasiswa selama COVID-19. Yang efeknya, mahasiswa yang enggak nyalain blue light filter tuh ternyata banyak istirahatin matanya pas lagi kuliah online. Lalu bisa juga pakai anti gores yang blue light filter. Ini secara hardware ya, banyak di pasaran dan murah juga sih, belasan ribu atau puluhan ribu tuh udah dapet. Yang efeknya biasanya warna layar tuh kelihatan kurang cerah, agak gelap. Atau juga kamu bisa beli kacamata yang bisa menyaring blue light ini. Dan sekali lagi, mau pakai metode manapun, hal-hal ini tuh hanya mengurangi cahaya biru ya, sebagian, nggak seutuhnya. Tapi sangat layak dilakukan kok. Makanya American Academy of Pediatrics menyarankan lebih terhadap screen time-nya yang dijaga, khususnya anak-anak. Anak kurang dari 18 bulan, jangan sampai lihat layar ponsel. 2-5 tahun, cuman 1 jam per hari aja. Dan untuk 6 tahun ke atas, bisa dibatasi dengan bijak, karena mempertimbangkan juga banyak sekolah sekarang yang menggunakan ponsel sebagai media belajar. Bisa kita kontrol dan ngasih tahu secara langsung ya, stopnya kapan, mulainya kapan. Atau juga bisa dikontrol lewat si ponselnya. Bisa masukin email khusus anak, terus nanti di screen time-nya tuh dijadwal. Misalkan hari Senin tuh berapa jam, hari Minggu tuh berapa jam ya. Kalau misalkan screen time-nya udah penuh, si ponsel nggak bisa dipakai. Oke, jadi harus hati-hati dan bijak ya buat memilih ponsel dan memakainya. Mau itu buat diri sendiri ataupun buat anak kita. Sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Ya, di sini Fadil. Peace out.